Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Ya, bersyukur kita sudah memasuki di bulan yang ke-7 sehingga kita boleh bersama-sama untuk mengenal Tuhan lewat keseharian kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama memaknai hal-hal yang mungkin tampaknya biasa dalam hidup kita, yang mungkin tampaknya sebenarnya itu setiap hari kita lakukan, tapi kita maknai di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekali lagi seperti sebelum-sebelumnya saya tidak mengajarkan ayo saling mengasihi lagi begitu. Karena begitu banyak orang mengajarkan ayo saling mengasihi, ayo saling mengasihi. Tapi hari ini kita akan memaknai sebenarnya di balik kita mengasihi, kita itu mengenal Tuhan yang seperti apa. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Masih di kitab Perjanjian Baru dan belum pindah. Masih tetap aja lucu, padahal ini guyon lama ya. Oke Bapak Ibu, kita baca silih berganti. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya mulai dari hitungan ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Amin. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi bagi orang-orang yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya itu melihat satu klip video singkat di Instagram. Klip video singkat itu mengisahkan ada salah seorang anak kecil di pinggir jalan begitu. Anaknya bukan ini, saya cuma ambil dari internet. Yang jelas bukan ini Bapak Ibu. Tapi satu klip video ini menggambarkan seorang anak kecil yang ada di trotoar pinggir jalan dan dia itu sedang menangis begitu. Selidik punya selidik, ternyata pada waktu ditanya, kenapa kok kamu menangis? Ternyata dia itu kehilangan dompet begitu. Nah, karena pada waktu itu anak ini menangis, jadi orang itu beberapa kali itu videoin begitu. Ini bukan prank, bukan, tetapi ini satu kisah nyata. Tapi saya itu kadangkala juga berpikir, ini orang lagi kesusahan di videoin begitu ya. Tapi ini menginspirasi saya dalam khotbah ini begitu. Tapi kita nggak ngurus yang videoin ya, kita nggak ngurus yang videoin. Tapi itu pada waktu itu di video. Jadi ada orang anak kehilangan dompet, dia menangis di trotoar dan orang tuh videoin. Di video itu ada banyak orang tuh lalu lalang. Ada orang lalu lalang, dia noleh, dia itu cuma lihat, oh ada anak ini menangis jalan begitu. Satu lagi menoleh, cuma tanya, kenapa nak? Terus anak ini menjawab, dompetku hilang Pak, lalu dia pergi. Ada orang lagi datang, dia itu cuman datang lalu lihat, oh ada anak kecil sedang menangis, mungkin kelaparan begitu. Tapi padahal bukan kelaparan intinya. Tapi singkat cerita, Ibu, ada seorang anak muda itu pasti tahu ending ceritanya ya. Seorang anak muda dia datang, dia itu tanya, kenapa kok kamu menangis? Ternyata dia itu cerita, dompet saya hilang om. Lalu seorang anak muda itu deketin dia lagi, dia ada di sisinya dan seorang anak muda berkata, yuk kita cari bareng-bareng. Dan setelah 15 menit ternyata dompetnya itu ketemu. Bapak Ibu, saya tidak mempermasalahkan tentang ada anak muda yang menolong, tidak. Ternyata saya itu justru tertarik lihat komennya di dalam video itu.
Di dalam komen video itu tuh berbagai macam ketika lihat seorang anak muda itu menolong. Komennya itu salah satunya begini, masih ada ya orang yang seperti itu. Maksudnya masih ada ya orang yang baik nolong anak kecil itu, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang komen saya notice adalah ada seorang komen itu bilang begini, wah ada orang baik ya. Berarti aku percaya di dunia ini ternyata masih ada orang baik dan dunia ini ternyata tidak seburuk yang aku bayangkan. Dan yang ketiga komen yang saya notice adalah begini, kok saya lihat orang ini, saya yakin yang mendidik orang ini itu adalah orang yang baik. Sehingga menghasilkan orang yang baik. Saya lebih tertarik di yang ketiga. Saya tidak tertarik dalam tanda kutip, saya cukup lumayan senang ketika ada orang yang baik menolong. Tetapi ketika ada orang yang komen bagian begini. Saya lihat orang baik itu ya. Saya melihat bahwa ternyata itu pasti hasil didikan dari orang yang baik. Bapak Ibu, bukankah setiap kita kadangkala juga berpikir demikian, bukan? Kadangkala kalau kita itu melihat memakan suatu masakan, begitu, makan satu masakan, kita pengen tahu kokinya siapa, betul atau betul? Sopo yo koki ini ya, gitu. Apalagi kalau misalkan lihat bangunan di pinggir jalan, wow, bangunannya megah. Siapa ya kontraktornya? Apakah EBA ataukah KAL IDN? Nah, pasti dua-duanya. Tapi bukankah kita kadangkala kita itu berpikir bahwa ketika ada orang baik, ketika ada sesuatu masakan yang enak, kita itu pengen tahu siapa di balik itu. Terlebih lagi ketika kita lihat lukisan misalkan. Ketika kita lihat lukisan yang begitu bagus, kadangkala kan kita bertanya, sopo yo sing lukis itu ya, begitu. Beberapa tahun yang lalu, itu kita lihat lukisan banyak kan di dinding-dinding, beberapa orang tanya, siapa yang lukis itu? Oh ada jemaat di sini, saya bilang gitu. Bapak Ibu kadangkala kan bukankah kita itu sering kali mempertanyakan pembuatnya. Mempertanyakan dalang di baliknya. Kadangkala perbuatan itu selalu memperkenalkan pembuatnya. Betul atau betul? Kadangkala perbuatan kita, kadangkala hasil kita itu dipertanyakan bukan bagaimana caranya. Karena orang gak suka prosesnya. Tapi orang tanya, siapa yang buat itu? Siapa yang ngajarin kamu kok kayak gitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kasih yang kita perhatikan dalam bagian 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes ini ditulis kepada jemaat yang diganggu oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsunya itu berpikir begini. Guru-guru palsu itu ngomong bahwa aku itu memiliki pengetahuan rohani yang tinggi. Tetapi ternyata pada waktu mereka itu bilang, aku lebih tinggi rohaninya daripada kamu. Intelektualnya nih, aku itu lebih rohani daripada kamu. Tetapi ternyata mereka itu tidak melakukan apa yang mereka tahu. Ortodoksi tidak bisa berpengaruh ke dalam ortopraksi. Oh, rojok lumayan keren dikit ya kan. Intinya adalah iman yang mereka percaya itu tidak langsung dilakukan di dalam tindakan. Mereka itu percaya satu hal, mereka mengetahui satu hal, tetapi mereka itu tidak melakukan kasih di dalam jemaat Tuhan. Mereka itu hidup dengan penuh kebencian, mereka hidup dalam kesombongan, mereka tidak mengasihi saudara seiman, sehingga dalam tanda kutip mereka itu memisahkan antara iman dan tindakan. Oh kalau ngomong iman, kalau ngomong kasih itu di gereja aja sih. Di luar gak usah ngomongin kasih deh. Bapak Ibu pernah gak Bapak Ibu itu mendengar satu istilah begini, kok kamu sok rohani ya? Kalau ngomongin kasih di gereja aja lah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh penerima kitab dan bahkan orang-orang di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Dan uniknya adalah 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 12, saya salah menuliskan di situ. Ayat 7 sampai 12, di situ itu ada satu kalimat, satu frase yang bagi saya itu unik, yaitu kata mengenal, Bapak Ibu. Di situ ada kata mengenal. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Bapak Ibu, mengenal di sini itu bukan dalam tanda kutip mengetahui informasi, bukan. Bapak Ibu bisa mengetahui informasi tapi belum tentu Bapak Ibu mengenal. Contoh misalkan, Bapak Ibu tahu tentang Haaland itu bagus loh bagi yang suka Piala Dunia kan. Hari ini kalah sih, aduh. Kalah hari ini. Saya udah bangun pagi-pagi kalah Haaland. Kita tahu bahwa Haaland itu bagus, tapi apakah kita kenal namanya Haaland? Enggak, cuman kita tahu informasinya bahwa Haaland cuman jalan-jalan, tahu-taunya gol begitu. Brasil kalah ya, maaf pendukungnya Brasil. Nah, tapi ujung-ujungnya kita tahu cuman informasi, kita tidak kenal siapa itu Haaland. Bagaimana Haaland bisa sedemikian kuatnya, bagaimana Haaland sedemikian pintarnya, kita enggak tahu. Itu cuman tahu informasi bahwa Haaland itu bagus, tapi kita enggak kenal. Nah, kata mengenal di sini bukan cuma mengetahui informasi, enggak. Tetapi mengenal itu berbicara tentang relasi, Bapak Ibu. Relasi seperti seorang suami istri yang punya relasi kenal. Bahkan aja suami istri kadang-kadang kita enggak kenal. Tahu-tahu diem ini marah atau sakit gigi ya istri ini ya. Kita kan enggak tahu ya kan. Gitu. Bapak Ibu, kata mengenal di sini ini berbicara tentang relasi. Berelasi. Sedangkan langsung dilanjutkan ketika kata mengenal disandingkan dengan kasih. Kasih di situ pakai kata agape yang bukan kasih karena tertarik, bukan. Tetapi kasih yang memilih memberi demi kebaikan orang lain. Dan ini menarik Bapak Ibu bagian ini. Karena mengapa? Karena dikatakan bahwa kamu mengenal Allah, mengenal punya relasi dengan Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang adalah kasih. Bapak Ibu perlu digarisbawahi di bagian ini. Siapa yang dikenal? Yang dikenal adalah Allah adalah kasih. Kasih itu adalah naturnya Allah. Jadi Allah itu punya hakikat yang dalam tanda kutip dia itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Jangan dibalik Bapak Ibu, kasih belum tentu itu kasih adalah Allah itu salah ya. Dalam tanda kutip kasih itu bukan berarti Allah, tetapi Allah adalah kasih. Kalau misalkan kasih semuanya itu adalah Allah, itu adalah keliru dalam tanda kutip. Orang mengasihi nanti dianggapnya itu adalah Tuhan dalam kehidupannya. Itu salah Bapak Ibu. Tapi kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Dalam tanda kutip Bapak Ibu sama seperti begini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu pegang es itu pasti dingin. Ya kan? Es itu pasti dingin. Kenapa es dingin? Ya karena naturnya dingin. Karena hakikatnya itu dingin. Contoh, kalau Bapak Ibu pegang api, pasti panas. Tidak mungkin kalau misalkan api itu dingin. Kenapa panas? Karena hakikatnya itu panas. Matahari itu pasti memancarkan cahaya. Kenapa? Ya karena hakikatnya dia itu memiliki cahaya. Sama, Allah itu adalah kasih. Karena kenapa? Karena hakikatnya adalah kasih. Sama dengan hal ini di dalam kekristenan. Bapak Ibu, kekristenan dalam tanda kutip kita nggak pakai kalung salib, kita masih bisa dibilang orang Kristen enggak? Masih. Kita tidak ibadah di gereja, kita masih bilang orang Kristen enggak? Masih. Kita nggak kasih ornamen salib di rumah kita, masih dibilang orang Kristen enggak? Masih. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih dan kita tidak mengasihi orang lain, kita masih dibilang orang Kristen enggak? Saya tanya lagi. Kita enggak punya kalung salib masih orang Kristen enggak? Masih. Kita enggak kasih ornamen salib di rumah kita masih orang Kristen enggak? Masih. Kita enggak ibadah di gereja masih orang Kristen enggak? Masih. Tapi kalau kita enggak mengasihi masih orang Kristen enggak? Loh kok menang? Bapak Ibu ini nggak bisa dipisahkan. Orang Kristen itu harusnya memiliki kasih. Karena kita mengenal bahwa Allah adalah kasih. Dan di situ dikatakan bahwa ketika kita baca di kalimat-kalimat selanjutnya. Bahwa Allah itu menghendaki kita itu saling mengasihi.
Dan di teks-teks sebelumnya Bapak Ibu, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Yang dalam tanda kutip, kalau misalkan gambar dan rupa Allah, pada zaman dulu gambar dan rupa Allah itu ingin menunjukkan begini loh. Orang zaman dulu itu nggak paham bahwa siapa pemimpinnya pada waktu itu. Ini penjelasan bagian ini untuk menolong kita untuk mengerti bagian ini. Kita akan diciptakan gambar dan rupa Allah. Pada waktu itu gambar dan rupa Allah itu dimaknainya begini. Kalau misalkan satu daerah dipimpin raja tertentu itu belum tentu untuk memperkenalkan dirinya ke rakyat. Nah, karena rakyatnya itu kan pengen tahu tuh siapa pemimpinnya pada waktu itu. Sekarang pun kan juga kadang-kala kita begitu kan, siapa sih pemimpinnya begitu. Nah, karena mereka nggak tahu, mereka itu buat patung Bapak Ibu. Untuk menyatakan bahwa pemimpin di salah satu teritori itu adalah si ini nih. Berarti kita tahu, oh kalau pemimpin satu ini adalah ini, berarti kita paham, oh ternyata pemimpinnya ini toh. Sehingga kan mereka nggak lihat sebelumnya kan, mereka nggak pernah lihat rajanya, dan mereka pengen tahu rajanya, dengan dihadirkannya mereka bangun patung di tempat itu, supaya lihat, oh ternyata pemimpinnya ini. Nah gambar dan rupa Allah itu demikian Bapak Ibu. Kita itu diibaratkan gambar dan rupa Allah itu memperlihatkan tentang Allah yang adalah apa? Kasih. Sehingga ketika Allah yang tidak terlihat itu bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga pada waktu orang lain lihat kita, mereka itu lihat, oh siapa ya Allahnya ini? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya itu ingin berkata begini. Dunia mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi dunia selalu membaca kasih. Dan melalui kasih itulah mereka mulai mengenal seperti apa Allah yang kita sembah. Sekali lagi ya. Dunia mungkin saat ini tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi dunia selalu membaca kasih. Dan melalui kasih itulah mereka mulai mengenal seperti apa Allah yang kita sembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu lewat kasih kita itu bisa mengajarkan mereka mengenal apa, seperti apa Allah itu. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa mengajarkan bagi mereka lewat kasih. Kita itu dapat memperkenalkan dan mengenal Allah sebagai sumber kasih. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih manusia bukan tujuan akhir, melainkan jendela kecil yang menolong kita melihat kasih Allah yang jauh lebih besar. Mungkin sekarang kita itu sedang bertanya begini, loh bukankah orang yang tidak percaya juga bisa mengasihi? Bisa, tentu bisa. Mungkin sekarang kita lihat, oh ada orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Orang yang gak percaya lagi. Kita mungkin melihat ada tetangga bisa menolong sesamanya. Mungkin sekarang kita bisa lihat banyak orang yang rela berkorban. Dan Alkitab tidak menyangkal bagian itu Bapak Ibu. Tetapi Yohanes sedang mengajak kita bertanya lebih dalam. Dari mana kemampuan itu berasal? Dari mana kemampuan mengasihi itu berasal? Itu sama seperti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu cuci tangan pakai keran, Bapak Ibu pasti kan berpikir bahwa oh airnya itu kerannya nyala begitu, ya kan? Akan muncul airnya. Tapi pertanyaannya yang lebih dalam adalah dari mana air itu bisa ngalir dari keran? Oh dari sumber sini nih, dari sini. Tapi kan kita terus bertanya lagi, loh dari mana kok bisa dari sini? Oh dari PDAM. Terus kita kan tanya lagi, loh dari mana kok bisa di PDAM? Ujung-ujungnya adalah dari sumber mata air. Betul atau betul? Kita bisa cuci tangan dari keran. Tapi kan bukan karena kerannya kita bisa dapat airnya. Tapi kalau ditanya lebih dalam, dari mana airnya? Kita pasti akan jawab, dari sumbernya. Dan itulah yang menceritakan bagian kasih ini. Dari mana orang bisa mengasihi? Orang bisa mengasihi, itu sumbernya adalah dari Allah yang adalah kasih. Bapak Ibu kalau misalkan kita terus telusuri, sebenarnya kita itu akan mendapatkan satu jawaban. Bahwa setiap manusia itu sebenarnya tidak bisa memberikan kasih yang sejati. Tetapi hanya Allah yang sumbernya itulah yang menyalurkan bagi kita untuk kita mampu mengasihi.
mengasihi. Bapak Ibu, ilustrasinya itu sama seperti begini loh. Bulan itu memiliki cahayanya. Bulan itu memiliki cahaya enggak? Enggak. Bulan itu enggak bisa memiliki cahaya. Tapi bulan itu ketika kita lihat, wah bulannya kuning gitu kan. Bulan purnama sekalipun tidak ada bebeknya. Karena yang ada bebeknya adalah cabangnya ya kan. Bukan bulannya ya kan. Gitu. Bulannya warnanya kuning. Tapi dari mana asalnya kuning itu? Itu adalah pantulan dari sinar matahari. Nah, hidup kita itu juga begitu. Sumbernya itu dari sinar matahari. Sehingga ketika kita lihat bulan, misalkan kita ibaratkan bulan, bulan itu tidak menghasilkan cahaya, tetapi hanya memantulkan cahaya. Sehingga kita bisa paham bahwa, oh ternyata ada sumbernya tuh. Nah, ketika kita itu mengasihi, berarti kita itu bisa melihat, itu sebagai jendela kecil bagi kita untuk melihat, wah ini orang kok mengasihi ya, siapa ya Allah ya? Sehingga kita bisa mengabarkan tentang siapa Allah. Yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua. Bapak Ibu, lewat kasih kita itu juga dapat mengenal besarnya kasih Allah. Ayat 9 sampai 10 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ketika Yohanes menyatakan dari mana asalnya kasih, setelah itu Yohanes itu menunjukkan tentang bukti Allah mengasihi. Bukti Allah mengasihi adalah apa? Bukti Allah mengasihi adalah dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Izinkan saya menjelaskan sekelumit bagian anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anaknya yang tunggal itu pakai kata Alkitab itu adalah, mohon maaf, namanya monogenes. Monogenes itu susah untuk diterjemahkan, tapi ada beberapa orang itu menyatakan monogenes itu unik begitu. Unik, bukan anak pertama, bukan anak sulung begitu bukan, tetapi unik yaitu anaknya yang tunggal. Kenapa kok anaknya yang tunggal? Allah itu uniknya itu begini. Allah itu tidak mengirimkan malaikat, Allah tidak mengirimkan ciptaan yang lain, tetapi Allah memberikan pribadi yang paling berharga baginya. Dalam tanda kutip Bapak Ibu, anak tunggal itu adalah satu-satunya anak yang memiliki relasi yang unik dengan Bapa. Punya relasi yang unik. Saya beberapa kali kan cerita ya Bapak Ibu ya. Di mana ada cinta, itu pasti ada derita. Bapak Ibu mengasihi cinta luar biasa dengan seseorang, terus seseorang itu kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, deritanya itu luar biasa, betul enggak? Beberapa kali itu saya pasti ibaratkan begini, kalau Bapak Ibu itu kehilangan orang yang dicintai dan kehilangan orang itu meninggal, orang yang cuma kita lihat yang ada di pinggir jalan. Kira-kira sedihnya sama enggak? Enggak kan? Sedihnya itu lebih sedih orang yang kita cintai kan? Itulah saya pasti ngomong, seberapa besar cinta, pasti sebegitu besar derita. Gitu. Nah, sekarang Allah Bapa itu punya relasi yang unik dengan Allah Anak. Sekarang anaknya yang tunggal itu diberikan. Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu menantikan luar biasa anak begitu. Menantikan luar biasa anak. Lalu pada waktu anak itu ceprot, lalu Tuhan lahir gitu. Lalu Tuhan bilang, "Hei anakku, persembahkanlah dia bagiku." Terus kita kan mikir, aduh ini Tuhan yang ngomong. Kalau enggak aku kasih, tapi ini perintah Tuhan. Tapi kalau aku kasih, ini anak yang aku nantikan. Ini anak yang punya relasi yang aku cinta sekali sama dia. Kira-kira berat enggak? Belum dikasih aja sudah berat, betul enggak? Apalagi kalau misalkan dikasih, tambah berat bukan? Nah sekarang Allah Bapa mengutus Allah Anak. Dan itulah yang diberikan buktinya bagi kita. Bukan cuma mengutus, tetapi dia itu mati bagi kita.
Bapak Ibu, saya itu kadangkala secara naluri ya, secara manusia menggambarkan itu begini. Bapak Ibu yang punya anak, Bapak Ibu pasti pernah merasakan. Kalau anaknya sakit, siapa yang lebih sakit? Orang tuanya. Betul enggak? Saya jujur Bapak Ibu, beberapa tahun lalu itu anak saya itu sakit kembung karena kebanyakan makan. Bukan karena kurang makan, kebanyakan makan. Kebanyakan makan buah itu kembung gitu, 2 tahun lalu. Nah karena kebanyakan makan, dia itu harus disinar supaya dilihat itu. Lupa saya, pokok disinar gitu dilihat ya, pokoknya gitulah di ronsen atau apa saya nggak tahu ya, bukan CT scan, nggak sampai di CT scan, pokoknya di itulah ya, disinar dari sisi sini, sisi depan, sisi samping begitu. Nah karena Aras itu masih kecil loh Ibu, Aras masih kecil, nangis, dokternya itu bilang, Pak masuk aja, ada istri saya di dalam, karena pada waktu nangis berot-berot itu juga susah kan, dokternya juga susah begitu. Masuk aja Pak, saya cuma bilang, enggak usah dok, enggak usah, saya di luar aja. Nah waktu keluar, Wika itu lihat buka, jedet. Saya itu cuma ngusap-ngusap air mata, karena saya itu enggak tega. Yang sakit itu bukan anaknya, tapi yang sakit adalah orang tuanya. Tapi kita kan juga ngalami begitu bukan? Kalau misalkan anak kita sakit, yang lebih sakit siapa? Orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini kadang-kala saya jadikan ilustrasi seperti gambaran bapak dan anaknya. Bukti kasihnya itu sampai sedemikian loh. Bukti kasih Tuhan itu sampai sedemikian. Belum lagi kalau misalkan kita lihat bagian-bagian lain, ternyata di ayat yang ke-10, ternyata di situ dikatakan bahwa ada kata hilasmos yang artinya adalah korban pendamaian. Artinya adalah kasih Allah itu bukan sekedar aku tetap mencintaimu, bukan. Tetapi kasih Allah itu menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Sehingga kasihnya menyelesaikan akar masalah kita, yaitu dosa. Dan itulah Bapak Ibu, itulah kasih yang tidak sekedar dijelaskan, tetapi kasih yang diperlihatkan. Bapak Ibu kalau misalkan kita coba perhatikan bagian ini, kita itu susah untuk memahami tentang kasih Allah. Bapak Ibu saya permisi tanya, Bapak Ibu pernah bertanya enggak sih? Kan manusia itu jatuh, malaikat juga jatuh, betul enggak? Malaikat kan jatuh jadi iblis, ya lah. Manusia juga jatuh kan, jadi berdosa. Pertanyaannya adalah, kenapa kok cuma manusia yang diselamatkan, malaikat enggak? Pernah enggak kita memikirkan bagian ini? Bapak Ibu manusia juga jatuh, malaikat juga jatuh. Tapi kenapa kok cuma manusia yang diselamatkan oleh Tuhan, tapi malaikat tidak diberikan penolong untuk menyelamatkan mereka? Bapak Ibu susah untuk dijelaskan bukan? Itulah sebabnya Tuhan kasih bukti. Karena kasih yang susah dijelaskan itu, makanya sekarang kasih itu aku perlihatkan bagimu. Supaya menunjukkan betapa besar kasihku kepada engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini siapa sih? Kita ini seteru Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tetap mengasihi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, beberapa abad sebenarnya, ada seorang yang namanya Louis Nommensen. Tulisannya kecil karena saya jelaskan di sini, ya kan? Nommensen, Bapak Ibu. Ada seorang namanya Nommensen. Dia itu adalah seorang perintis Injil di daerah Sumatera Utara. Suatu ketika dia itu datang ke sana di daerah Sumatera Utara, lebih tepatnya itu ke Tanah Batak begitu. Dia di Tanah Batak datang. Nah sebelumnya itu di Tanah Batak sudah ada begitu banyak penginjil, ada begitu banyak misionari datang. Tapi pada waktu misionari itu datang, kadangkala mereka itu bisa meninggal atau bisa jadi mereka itu pergi. Tapi berbeda dengan namanya Nommensen ini. Nommensen ini pada waktu di situ ada seorang tokoh bernama Raja Pontas Lumban Tobing, tapi bukan Pak Tobing ya, bukan. Lumban Tobing, nggak tahu marga yang lain kayaknya ini ya, marga yang lain. Nah, Raja Pontas Lumban Tobing ini itu dia dilantik sebagai raja oleh karena dia itu dianggap sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana, begitu. Dia itu berhikmat dan bijaksana. Suatu ketika Bapak Ibu, karena mereka itu tidak suka dengan orang-orang yang berniat itu menginjili dan memperkenalkan Yesus, Raja Pontas Lumban Tobing itu mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh si Nommensen.
Suatu ketika Bapak Ibu, No Manson itu berniat dibunuh dengan cara dibakar rumahnya. Tapi tidak terbunuh. Lalu diracun, tidak juga mati. Beberapa kali tidak mati-mati. Dan itu sering sekali. Terakhir Bapak Ibu, dia itu pada saat itu dibakar rumahnya. Pada saat dibakar, dia itu ditarik rumahnya supaya rumahnya si No Manson ini, dia itu ngambruki No Manson. Ternyata juga tidak kena begitu, tidak kena. Suatu ketika ada seorang itu datang. Pada waktu seorang datang, orang yang berniat membunuh. Ternyata Raja Pontas Lumban Tobing itu dia bilang begini, kamu datang, ayo cangkruan di rumahku. Kurang lebih ngomongnya begitu, cangkruan di rumahku. Mereka mabuk-mabukan supaya apa? Supaya si No Manson itu kena emosinya. Pada waktu kena emosinya, No Manson itu tiba-tiba langsung dibunuh. Ternyata enggak. Pada waktu mereka mabuk-mabukan, ura-uraan, si yang mabuk itu kan ketiduran. Pada saat ketiduran, si No Manson itu ambil selimutin loh. Diselimutin. Harusnya kan enak toh. Pada waktu sudah kayak gitu, No Manson ambil pisau tiba-tiba, kan bisa kan gitu. Dibunuh kan bisa begitu. Tapi No Manson enggak, malah selimutin. Singkat cerita, Bapak Ibu, si Raja Pontas Lumban Tobing itu bingung. Udah berbagai cara aku mau bunuh kamu tapi enggak bisa. Ditanya, kamu kenapa? Kok kamu ini sudah diperlakukan sedemikian, kamu enggak balas? Si No Manson itu ngomong begini Bapak Ibu. Aku teringat satu kalimat Tuhan yang berkata begini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah perjalanan panjang, Raja Pontas Lumban Tobing bertobat dan banyak orang-orang Batak itu dimenangkan. Termasuk dia, termasuk Pak Kasro. Tapi saya tidak menitik beratkan tentang bagian pertobatannya. Saya menitik beratkan di dalam pengampunannya. Bapak Ibu, sekarang saya mau permisi tanya. Apa arti mengampuni bagi Bapak Ibu? Apa arti mengampuni bagi Bapak Ibu? Banyak orang berpikir mengampuni itu hanya berkata, ya sudahlah, saya maafkan. Padahal Bapak Ibu, mengampuni itu tidak sederhana itu bukan. Mengampuni itu enggak sesederhana, ya sudah saya maafkan. Bapak Ibu, kadangkala mengampuni itu berarti memilih untuk tidak membalas, padahal kita mampu untuk membalas. Mengampuni berarti melepaskan hak kita untuk terus menuntut. Mengampuni berarti tetap membawa luka itu setiap hari, tetapi tidak lagi memakai luka itu sebagai senjata untuk kita itu berkata, kamu dulu seperti itu, tapi kita tidak pakai bagian itu. Bukankah mengampuni itu adalah mahal Bapak Ibu? Orang yang mengampuni seringkali tetap menangis setelah berkata, aku mengampuni kamu. Karena setiap pengampunan selalu mengandung pengorbanan. Betul atau betul? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering mengampuni suaminya tetap berkorban enggak? Berkorban perasaan bukan? Tetap menaruh luka bukan? Kamu kok tetap sih salahnya tetap bagian itu aja. Tapi masih ngampuni enggak? Masih ngampuni. Masih ingat lukanya? Masih. Bukankah pada saat kita mengampuni itu mahal harganya? Dan bukankah juga demikian darah Kristus ketika Kristus bilang, aku mengampuni kamu. Bukan hanya mengampuni tetapi aku menerima kembali kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengasihi orang yang mungkin tampaknya itu sebenarnya enggak berharga untuk kita bisa kasihi. Tapi ketika kita bilang bahwa aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu. Itu menceritakan tentang sang sumber, yaitu apa? Allah yang adalah Tuhan, rela turun ke dunia. Mengampuni aku yang lebih berdosa. Itu bisa kita nyatakan bagi mereka.
Bapak Ibu, saat seseorang mengampuni kita, ia sedang menanggung luka agar kita bisa memiliki damai. Tetapi ketika Kristus mengampuni kita, ia bukan hanya menanggung luka, melainkan menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Supaya kita memperoleh hidup yang seharusnya tidak pernah bisa kita miliki. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Ketika lewat kasih, kita itu dapat mengenal kehadiran Allah di tengah dunia. Ayat 12 menjadi ayat kunci bagi kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Bapak Ibu, Allah memang tidak kelihatan. Tetapi dunia bisa melihat Allah melalui kasih umat-Nya. Bukan melihat wajah Allah, tetapi melihat karakternya, melihat hatinya, dan melihat naturnya. Kasih menjadi bahasa Allah yang dapat dibaca oleh dunia. Bapak Ibu, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata di Afrika. Di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu ada seorang aktivis sosial yang bernama Joanna. Joanna itu, dia itu hidupnya takut akan Tuhan. Singkat cerita, si Joanna itu tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan bagi Tuhan? Kira-kira apa ya yang aku bisa lakukan bagi Tuhan dan persembahkan untuk Tuhan? Akhirnya Tuhan itu menjawab satu doanya itu dengan memberikan satu panggilan khusus bagi Joanna untuk datang ke penjara. Datang ke penjara. Sebelum Joanna datang, 1 tahun terakhir, itu ada banyak kasus di dalam penjara. Kurang lebih 279 kasus di dalam penjara sebelum Joanna datang. Pada waktu Joanna datang, setelah 1 tahun pelayanan, dari 279 kasus, karena ini penjara itu penjara kelas kakap Bapak Ibu, di Afrika sana. Penjara kelas kakap, banyak orang pembunuhan masuk di sana, banyak orang-orang itu yang narkoba masuk di sana, para koruptor masuk di sana. Enggak seperti negara yang koruptornya itu berbeda begitu, enggak begitu. Tapi di sana masuk di situ begitu, masuk di sana. Nah, setelah Bapak Ibu, setelah 1 tahun kasus 279 itu, Joanna masuk 1 tahun berikutnya dari 279 itu kasus itu jadi berkurang menjadi 2. Wah, luar biasa sekali. Dari orang itu perang dengan sipir penjara, dari orang satu A melawan A, perang pembunuhan ada di sana, kasusnya begitu banyak, hukumannya ditambah lebih berat, tapi Joanna masuk kasusnya tinggal 2. Pada waktu beberapa orang itu sudah keluar, BBC, stasiun televisi BBC itu, dia itu wawancarai orang-orang yang udah keluar itu, testimoninya. Kenapa kok begini. Jawabannya itu beberapa itu beragam. Tapi beberapa bulan belakangan begitu, beberapa bulan setelahnya, ada seorang penulis buku itu namanya Philip Yancey. Philip Yancey itu penulis buku yang terkenal tentang doa, begitu, beberapa doa, spiritualitas dan yang lain-lain. Nah, Philip Yancey itu ketemu dengan si Joanna ini. Dia itu pada waktu berjumpa langsung siapin kameranya, dokumentasikan. Pada waktu dokumentasikan ditanya, Joanna, kamu kan berhasil tuh jadi aktivis sosial. Apa sih rahasiamu dari 279 itu menjadi 2? Wah, ini gempar ini, gempar dari 279 jadi 2. Nah, si Joanna itu bilang begini, aku nggak melakukan apa-apa sih. Aku cuma datang kepada mereka, aku ya cuma nyanyi-nyanyi bareng dengan mereka, aku ya cuma main-main mungkin Uno sama mereka, main-main game bareng begitu. Mungkin kalau misalkan sekarang ada Ludo, main Ludo bareng begitu. Tapi main bareng, main game bareng, mereka nonton bareng. Kadang kala mereka itu kalau mau diajak doa ya doa bareng. Kadang kala kalau misalkan mereka diajak bisa dengerin firman, saya bacain firman Tuhan bareng. Cuman itu. Philip Yancey itu enggak percaya. Enggak, aku enggak percaya dengan kalimatmu itu. Karena aku juga melakukan bagian-bagian itu. Tapi aku tidak bisa seperti kamu. Kamu kok bisa sedemikian? Apa yang menjadi rahasiamu? Ayo ceritakan, kata Philip Yancey. Lalu Joanna mengatakan begini Bapak Ibu. Yancey, kamu tahu enggak? Sebelum aku datang ke penjara, Allah itu ada di penjara. Dia berkata begini, ya aku percaya. Karena Allah ada di mana-mana. Allah sumber hadir, maha hadir di mana-mana. Nah, karena Allah ada di sana, aku hanya membuatnya terlihat. Satu kalimat yang menggetarkan banyak orang, kalimatnya bahasa Inggris, jangan diketawain.
Nggak usah lah diketawain duluan. Enggak ya. Si Johannes itu hanya bilang, I just need to make him visible. Betul ya? Kurang lebih Johannes bilang, Allah sudah ada di sana. Dan ketika aku datang ke sana, aku hanya membuat Allah yang tidak terlihat itu bagi mereka. Supaya mereka melihat. Bapak Ibu, bukankah ini tugas kita juga? Bapak Ibu, Allah ada di segala tempat. Allah sumber hadir di mana-mana. Dan tugas orang Kristen adalah dalam 1 Yohanes pasal yang keempat menyatakan bahwa kamu buat Allah itu terlihat. Sama seperti bagian awal saya tadi bilang. Mungkin dunia tidak membaca Alkitab sekarang. Tapi dunia membaca kasih. Dan di situ dikatakan ketika kamu mengasihi, itu adalah jendela untuk memperkenalkan siapa Allah bagi dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memang tidak kelihatan. Tetapi ketika seseorang terluka memilih mengampuni, itu kita menyatakan tentang kasih Allah yang luar biasa. Ketika ada keluarga yang tetap mengasihi anggota yang keluarganya yang tersulit, itu adalah tanda bahwa Allah senantiasa hadir mengasihi. Allah sedang menjadi terlihat melalui kita. Jadi tugas kita adalah ketika kita mengasihi orang lain, tujuannya bukan wah kamu baik sekali ya, bukan. Tapi tujuannya adalah kita memperlihatkan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, refleksi bagi kita adalah ketika orang menerima kasih melalui hidup Anda, Allah seperti apa yang sedang mereka kenal dari Anda. Sekali lagi, ketika orang menerima kasih melalui hidup Anda, Allah seperti apa yang sedang mereka kenal dari Anda. Kasih bukanlah cara kita membuktikan bahwa kita mengenal, kita orang Kristen. Tapi kasih adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada dunia melalui orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui apa yang kita lakukan bagi orang lain, itu bukan menunjukkan siapa kita, tapi menunjukkan siapa dia. Sehingga kemuliaan bagi Allah itu bukan dibagi dua, tapi hanya bagi dia. Kalau bagi dua, saya dapat jatahnya. Tapi biarlah hanya bagi Tuhan segala kemuliaan dan kasih kita salurkan baginya. Kita tunduk kepala dan kita bersama berdoa.